mendengarkan Rakyat Sulsel bareng Kakak Ocha di sore hari ini, tepat tanggal 12 Juni 2006, kedatangan tamu seorang akademisi, boleh juga disebut profesional di konstruksi, boleh ton juga disebut, terus dosen juga, terus sekarang di politik. Beliau adalah Dr. Insinyur Haji Mahmud Lakaya. Tadi waktu ke Rakyat Sulsel dapat macet. Siap. Nah, jadi bagaimana ini perjalanannya ke Rakyat Sulsel sebelum kita bincang-bincang cari tahu tentang angin segarnya ini Patsy ke depan. Saya kira perjalanan ke Rakyat Sulsel ini bagian daripada satu aktivitas yang bisa dikatakan memiliki sebuah makna bahwa setiap tujuan yang kita mau capai itu tentu penuh tantangan dan liku-liku, tetapi tentu yang bisa memecahkan itu adalah cara dan atau strategi untuk mencapai tujuan. Termasuk sampai di Raya Sulsel ini banyaknya ada kemacetan, tapi kita bisa lolos di sini. Nah, itulah jadi tantangan sebenarnya dalam dalam kehidupan juga seperti itu. Banyak tantangan yang harus kita hadapi. Banyak dikaliku ya. Ya. Terus dicarikan jalan-jalan kayak apa namanya? Jalan-jalan tikus supaya sampai di Rakyat Sulsel. Itu Raya Sulsel juga. Tempatnya juga tempat daerah masjid, daerah banyak sekali yang namanya demo. Ada UIN, terus tidak lama Unismo. Kakak dokter, ini saya dengar dan saya baca ada namanya Persatuan Alumni Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia, biasa disebut PATSI. Saya coba kaca-kaca ini, cari tahu Patsy. Yang muncul itu Mahmud Lakaya. Karena bisa begitu tuh. Apa penyebabnya itu? Ya, tentu dalam belakangan ini Patsy ini menjadi sorotan khususnya bagi warganya sendiri dan juga masyarakat umum. Karena ada agenda besar yang akan dilakukan oleh Patsy, yaitu Kongres 2, insya Allah besok. 13 Juni, hari Sabtu besok. Dan tentu ini salah satu cara kita bagaimana meng-up ini pasti supaya bisa dikenal. Tentu banyak cara seperti memasukkan berita-berita, dan mungkin Kakak Ocha yang lihat bahwa di berbagai googling itu muncul namanya pasti, dan linearnya itu kalau dilihat itu langsung ada namanya Mahmud Lakaya atau Malaka, karena memang kita mencoba bagaimana memanfaatkan media ini untuk mengangkat nama vaksin ini supaya vaksin ini dikenal. Ya mungkin dulu-dulunya yang belum ada seperti itu. Kalau saya lihat ini di belakang ini, kakak dokter ada nomor urut 1. Di situ dia bilang akan hadir angin segar kemajuan Patsy. Maksudnya apa ini? Maksudnya ini apa nih? Jadi angin segar itu dalam artian bahwa sebuah angin yang hadir untuk memberikan sebuah harapan besar, sehingga kemajuan ini bisa kita dapatkan dalam membangun sebuah organisasi besar seperti ini yang selama ini kita belum menemukannya, yaitu PAKSI, itu Persatuan Alumni Teknik Sipil Indonesia di UMI, khususnya di UMI, karena kami ini adalah alumni UMI. Dari seluruh alumni UMI secara otomatis itu menjadi anggota PAKSI. Oh, jadi yang selesai alumninya UMI Teknik Sipil khususnya masuk di Patsy. Secara otomatis, karena dalam anggaran dasar rumah tangganya itu bahwa setiap mahasiswa yang sudah menyelesaikan di Teknik Sipil, dan itu dibuktikan dengan adanya ijazah. Itu satu. Jadi berarti kayak ikatan alumni ya? Ya, ikatan alumni, dan memang lahirnya PAKSI ini merupakan sebuah napas yang sama dari teman-teman yang begitu banyak dari angkatan-angkatan yang diinisiasi itu, sehingga ada kesamaan pandang untuk bagaimana memperkuat silaturahim ini yang diikat dalam satu ikatan, yaitu PAKSI atau Persatuan Alumni Teknik Sipil, yang digagas oleh beberapa, termasuk saya di situ, yang waktu itu kami dari angkatan-angkatan dari 94 saya dari fokus itu turut memberikan dukungan tanda tangan bahwa kita sepakat untuk mendirikan sebuah entitas yang namanya PAKSI untuk bagaimana merekatkan hubungan kita yang belum pernah ada sebelumnya, sehingga
vaksin ini lahir pada tanggal 29 Juni tahun 2013-23 yang lalu, sehingga dalam perjalanan vaksin sampai saat ini mungkin teman-teman dari warga sipil UMI bisa merasakan apa sebenarnya dia dapatkan di keberadaan vaksin ini. Apa yang kita mau dapat ini, Kakak Malaka, Kakak Dokter? Apa yang kita mau dapat ikatan alumni? Bukan bilang perusahaan, bukan bilang apa yang kita mau dapat ini. Jadi begini, sesuatu hal yang kita lihat itu tergantung cara pandang kita melihatnya. Ya. Paksi ini kalau dipandang bahwa itu paksi tidak ada apa-apanya, tentu tidak ada gerakan untuk membesarkan. Tetapi kalau kita melihat kacamata baik jiwa, kacamata pikiran, tentu paksi ini kalau menurut saya ini, kalau saya pandang ini ada hal yang besar sebenarnya. Hal yang besar kayak ya istilah mutiara yang belum ditemukan, tetapi dia mempunyai makna yang besar karena di situ berkumpul ribuan orang yang punya potensi baik dari konstruksi, baik dari akademisi, baik dari politisi, baik dari birokrasi, baik dari pengusaha tambang, dan banyak militer pun ada. Saya punya teman ada militer, sehingga ini bisa kita kuatkan, rekatkan menjadi satu, sehingga bisa memberikan manfaat, paling tidak manfaatnya itu kepada alma mater kita, di mana kita berasal, Teknik Sipil UMI. Yang kedua terhadap adik-adik kita yang di HMS ini, kemudian terhadap HMS itu apa itu? Alumni ini. HMS ini adalah kelompok Himpunan Mahasiswa Sipil. Himpunan Mahasiswa Sipil yang di situ pengkaderan. Dan ini baik sekali sebenarnya dikomunikasikan dengan nanti insya Allah adik-adik itu untuk bagaimana memberikan kontribusi baik itu pengalaman, pengetahuan, sehingga bisa melihat bahwa ternyata apa yang kita akan rasakan nanti ini paling tidak sudah diberikan pemahaman dasarnya bahwa kalau sudah selesai di Teknik Sipil seperti beginilah kondisi yang harus kita lakukan. Tapi bukan ki bupati, bukan ki wali kota, bukan ki gubernur. Biasanya ping ikatan alumni, bupati ji, wali kota ji, gubernur. Kenapa nih kita tiba-tiba menarik ya? Begini. Ya. Saya sebenarnya melihat proses kongres ini tidak terlalu tertarik sebenarnya. Iya. 2 minggu terakhir kita sebagai mau lakukan sesuatu itu tentu banyak pandangan. Pandangan yang paling mendasar juga adalah adanya panggilan jiwa. Ada sebagai alumni. Berarti waktu itu saya di rumah istirahat. Terbesit dalam jiwa saya, hati saya harus saya perbaiki. Memberi kontribusi kepada paksi supaya paksi sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan potensi saya harus istilahnya luangkan untuk bagaimana memberikan kontribusi kepada paksi, dan itu juga merupakan dedikasi saya mungkin ketika paksi saya bisa menghantarkan dari yang mungkin yang sekarang ini saya anggap bahwa menurut yang senior-senior mengatakan ini paksi ini masih bayi, ini harus kita angkat. Tetapi sebenarnya paksi ini sudah umurnya 13, tetapi tidak ada perubahan signifikan. Yang harusnya kalau umur 13 itu tentu ada dasar yang muncul bahwa paksi ini mau kemana sebenarnya. Ya, SMP ceritanya. Sudah bisa kita taat itu, nanti harus dikasih begini. Dan keterpanggilan saya di situ. Saya bukan serta-merta entah apa nanti dalam misalnya kalau diteruskan dalam bertarung istilahnya, apakah misalnya saya belum menang dan saya menang, itu bukan urusan saya itu. Yang penting saya bikin dulu. Saya ada niat dulu baik ini, pasti begitu maksudnya. Yang penting saya panggilan jiwa. Panggilan jiwa dulu. Saya mudah-mudahan jiwa saya, apa yang saya terbesit dalam jiwa saya waktu itu, dan itu bisa direalisasikan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu itu artinya kita sudah tahu bahwa ternyata bukan nalar kita saja yang bekerja, tetapi mungkin ada informasi alam yang kita dapatkan, sehingga kenapa waktu itu tiba-tiba saya mau kayak wangsit masuk ceritanya ini. Saya nanti kalau misalnya
mau istilahnya tanda petik mau voting atau seperti apa. Iya. Nah, itu saya tidak pikir lagi itu. Iya. Yang jelasnya ada terbesit dalam diri saya untuk harus memberikan kontribusi kepada organisasi di mana saya dilahirkan dan di mana saya memulai aktivitas saya sampai saya seperti ini. Adakah pilihan-pilihan kah kompetisi nih di Kongres 2 ini? Yang ini saya baca Kongres 2 ada nomor urut 1. Terus ada saya baca pasti berdampak. Apa itu penjelasannya itu, Kakak Dokter? Jadi pasti berdampak ini, pengertian berdampak itu adalah memberikan perubahan. Artinya keberadaan paksi ini bukan lagi tempat semata-mata ngopi-ngopi bareng, kumpul bareng, tetapi sudah bisa memberikan added value atau nilai tambah keberadaan ini. Karena tadi saya katakan bahwa paksi ini kalau saya melihat ini besar sekali dan kuat. Coba Kakak Ocha, sudah ada profesornya, doktornya banyak, magisternya banyak, pengusahanya banyak, penambahnya banyak, kontraktornya banyak, konsultannya banyak. Iya. Kalau kita mau ramu dengan baik ini dengan nilai integritas yang tinggi, nilai kejujuran yang tinggi, nilai kebenaran dan transparansi ini, saya kira paksi ini tidak. Dan dia kalau sumpah buat tak gabungi kuat sekali begitu ya. Kuat. Iya. Apalagi seperti saya, bukan cuma organisasi ini yang saya pernah geluti. Iya. Saya baca-baca ini kita di Inkindo, Perkindo, apalagi? Ada kelompok misalnya organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, misalnya Ikatan Sarjana Sidrap kemarin. Saya bisa melihat itu bahwa dan alhamdulillah dari pengalaman-pengalaman yang saya miliki itu kesan-kesan yang saya berikan itu semua memberikan kalau ditanya orang bagaimana mengurus ini. Dan alhamdulillah dia mengatakan bahwa cara mengurusnya organisasi itu sudah bisa diangkatkan jempol. Karena kenapa? Contoh di Perkindo, waktu itu belum ada apa-apanya. Tapi setelah saya dipilih menjadi anggota Perkindo, saya langsung melakukan pengadaan kantor dengan punya keberanian bahwa kita ada sekretariat. Ada sekretariat. Nah itu artinya banyak pengalaman-pengalaman yang saya sudah lalui. Apalagi sekarang ini tentu keberadaan saya didakdirkan menjadi seorang misalnya di wakil rakyat, tentu potensi-potensi seperti itu bisa memberi kontribusi sebenarnya. Kontribusi karena dalam mengurus organisasi seperti ini adalah yang dibutuhkan adalah jaringan, networknya sehingga dengan potensi yang saya miliki tentu saya berpikir dan saya yakin bahwa insya Allah kalau senior-senior, junior dan saudara saya memberikan amanah seperti itu, insya Allah saya akan membuat paksi ini sesuai dengan apa yang selalu teman-teman sebarkan itu bahwa pasti berdampak. Pasti berdampak. Karena kenapa pasti? Karena kita punya keyakinan. Bukan pasti berlalu, badai berlalu bukan. Itu kan artinya ada nostalgia yang berlalu itu menjadikan sebagai pelajaran. Kalaupun yang lalu itu ada kisah yang seperti apa, jangan diulangi kalau yang tidak baik. Kita ulang yang baik-baik. Saya curiganya ini waktu di masa kuliahnya banyak di kampus Ki, sehingga semangat sekali Ki menjelaskan ini. Saya alhamdulillah kalau menyangkut masalah pendidikan saya syukuri karena saya tuh kuliah di samping mendapatkan ilmu, saya memperbanyak jaringan. Sehingga saya sampai mulai dari S1 UMI, saya dilahirkan di UMI, kembali di UMI ambil magister, kemudian kembali di UMI mengambil magister transportasi, kemudian kerja sama UMI sambil S3 di Brawijaya, sehingga banyak hal-hal yang saya dapatkan dan tentunya historinya mungkin dalamnya. Momentumnya dari semua pengalaman-pengalaman itu saya ingin berniat untuk mencurahkan kepada alumni Teknik Sipil ini, alma mater UMI ini supaya bagaimana alma mater UMI bisa dikenang baik oleh alumninya atau anggotanya, begitu juga terhadap masyarakat, terhadap bangsa. Bahkan kami punya harapan ini paksi ini akan kita go internasional. Alasannya go internasional? Alasannya bahwa kita sudah punya banyak alumni yang profesor, banyak alumni peneliti. Kenapa kita tidak mencoba ini paksi menerobos itu ke lembaga-lembaga internasional itu untuk kita bekerja sama, sehingga nama
paksi itu bisa juga dikenal. Dikenal di dunia internasional di bidang teknologi misalnya. Umpama ini tidak diminta-minta, apalagi nomor 1 gini. Biasanya nomor 1 itu selalu lolos, dia tuh terpilih. Kira-kira kalau menjadi ketua Patsiki, apa yang pertama kita mau bikin? Jadi begini. Jadi harus dalam merencanakan sesuatu harus kita tahu dulu existingnya seperti apa. Ya existing, ya. Jadi existing itu pemirsa, anunya asal-muasalnya ini. Sompame ini HP na ini mau kau tambah ke masih normal kini existing ini. Tambah casing apa kasih cantik itu perubahannya. Maksudnya begitu ya. Begitu jadi pemirsa ya. Dalam merencanakan sesuatu kita harus tahu dulu seperti apa karakteristiknya yang sementara sekarang ini. Kalau kita melihat paksi ini dicek dulu sudah adakah inventarisasi anggotanya, itu dulu. Itu dulu. Kemudian bagaimana hubungan antara anggota ini? Seperti misalnya diikat dengan pelatihan-pelatihan atau ini saya kebetulan di komite Mandua. Ini dia punya kartu ini. Kartu ini pemirsa. Ini anak Mandua saja punya kartu siswa digital melalui Tapcase. Ini. Menurut tak ini, apakah kita mau kasih begini juga kartu anggota tak? Ya jadi begini, kita nanti ke depan akan bekerja sama dengan jurusan. Oh keren. Kan biasanya itu dah cueki kampusnya. Boleh, karena kita lahirnya paksi itu karena asal usulnya jurusan sipil. Ada induknya. Ya. Apapun dimanapun posisinya kita, mau di laut, mau di udara, mau di darat, kita ini dilahirkan dalam rahimnya ini yang sama teknik sipil. Tidak boleh kita tinggalkan. Artinya apa? Ketika kami dipercayakan nanti oleh teman senior dan junior, tentu kami membuat program kerjasama dengan jurusan teknik sipil dengan disupporting oleh adik-adik AMS, himpunan mahasiswa sipil untuk melakukan penerimaan adik-adik yang sudah sarjana. Alumni yang baru-baru begitu. Yang baru. Iya. Itu nanti kita kasih ruang supaya adik-adik ini keluar tidak begitu saja. Dia sudah punya pemikiran yang sama tentang keberadaan apa sebenarnya teknik sipil itu. Jadi ini pemirsa, karena ini kakak dokter ini lahir di UMI, ceritanya mau dia jadi cermin dirinya, bahwa Dinda, teman-teman, saya ini lahir dari rahimnya teknik sipil UMI, betul-betul di kampus dulu, mulai dari bawah, minimal lihat di cerminku bagaimana saya survive, bagaimana saya berusaha, bagaimana saya bekerja untuk bisa jadi dokter, begitu mungkin ya. Artinya begini, itu tadi. Kenapa saya yakin bahwa pasti berdampak? Karena itu ada beberapa kegiatan yang kita mau lakukan, seperti tadi kerjasama jurusan dibantu dengan adik-adik AMS, lakukan yang namanya pengayaan keilmuan. Jadi misalnya kalau ada diperbanyak pelatihan-pelatihannya begitu. Bukan itu. Jadi pengayaan keilmuan ini atau yang namanya brainstorming keilmuan, adik-adik yang sudah baru lulus harus dimasukkan, diterima sebagai anggota paksi, dan kita lakukan pembelajaran mungkin yang diisi oleh senior-senior kita. Senior-senior kita yang punya pengalaman, mungkin ada pensiun, ada dari konsultan, ada dari Bina Marga, ada yang dari ASN yang bergelut di konstruksi. Nanti kita kumpul itu, siapa yang bisa mengisi, adik-adik mungkin 1-2 minggu itu, nanti setelah itu baru kita kasih keluarkan. Dan itulah maksud saya berdampak, adalah maknanya dalam kehidupan ekosistem kita ini di dunia teknik sipil, khususnya di kampus. Itu. Jadi banyak rancangan-rancangan yang kita bisa lakukan ini, karena itu saya yakin bahwa kita sudah satu pemahaman bagaimana paksi ini memberikan dampak begitu besar kepada alma maternya, alumninya, masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga ini betul-betul paksi ini bagaimana dikenal di dunia internasional dan di nasional. Contoh misalnya, ketika kami nanti dipercayakan, tentu saya punya niat dan akan saya lakukan untuk berkomunikasi, membangun
komunikasi dengan seluruh alumni teknik sipil yang ada di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Baik negeri maupun swasta. Baik negeri maupun swasta. Untuk apa? Untuk kita memikirkan bagaimana tentang keberadaan kita sebagai teknik sipil ini yang punya perasaan jiwa yang sama. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita bicarakan untuk kita angkat untuk diberikan sebagai kebijakan. Dan tentu kalau UMI yang menjadi pelopor itu, saya kira secara langsung dan terakselerasi nih barang, mereka sudah tahu bahwa ternyata di Makassar di UMI itu ada suatu alumni dari teknik sipil yang namanya Paksi, mampu mengakselerasi, mampu melakukan komunikasi seluruh masyarakat teknik sipil dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dan itu bisa dilakukan. Itu bisa dilakukan. Apalagi ini era digital. Ya, gampang sekali nih orang. Samsudin umpama ada di Jeneponto, terus ada Jamaluddin di Papua, Baco di Jawa umpama, bisa sekali langsung terhubung. Bagaimana dengan era digital ini? Umpama terpilih jadi ketua ini kakak dokter, kakak Malaka. Siap. Jadi memang Society for Zero atau Phase Zero ini memang setiap insan, setiap sumber daya manusia, apa itu mahasiswa atau pelajar atau alumni, pekerja alumni saya kira ini sangat membantu. Sampai saat ini saya juga masih menggeluti yang namanya itu IT. Dari semua yang saya desain grafis, baik misalnya kalau mau mengajar pakai AI misalnya, itu harus kita kuasai. Karena ini kan perkembangan cepat, apalagi kita dunia misalnya dunia konstruksi, dunia konsultan, kalau kita mau membuat sesuatu misalnya laporan atau seperti apa, itu cepat sekali. Tidak lagi mungkin berlama-lama, misalnya coba laporan progres umpama. Progres ini kalau kita gunakan IT itu cepat sekali. AI cepat sekali ya. Jadi memang kita nanti arahkan ini adik-adik juga harus menguasai yang namanya aplikasi. Nah ini menarik ini. Paksi ke depan ini kita harus membangun namanya workplace itu. Bagaimana? Networknya. Artinya untuk menambah kondisi keuangan kita. Kita akan membangun sebuah aktivitas, yaitu bagaimana seperti yang misalnya yang orang lakukan, contoh misalnya Civilpedia. Civilpedia itu menawarkan berbagai pelatihan-pelatihan. Kenapa kita tidak menggunakan yang namanya Paksipedia misalnya contoh? Kan namanya instruktur itu sangat mudah kita komunikasikan. Bisa online, bisa kita kendalikan di sini, tetapi yang menjelaskan yang daerah sana. Tetapi bisa kita menjadi hostnya. Dan tentu itu ada kontribusi. Bayangkan misalnya kalau kita mampu memberikan itu kepada alumni-alumni kita, khususnya yang masih aktif misalnya, adik-adik di lapangan untuk mengakrab dia punya pengetahuan dengan aplikasi itu sangat tidak sulit. Jadi ini memang pasti berdampak. Pasti berdampak. Ini pemirsa tak sedikit saya memberikan pertanyaan. Panjang tanya jawab ini kakak Malaka. Ini menandakan suatu langsung keluar dari anunya, langsung dengan cepat dia bisa menerjemahkan apa yang kakak Ocha tanya. Kakak Malaka kan ini berikatan alumni itu atau di alumni teknik sipil itu menamakan dirinya Patsi. Itu terkadang banyak sekali saya lihat rame kayak kemarin itu di Petarani musyawarah besar, ada alumni itu rame sekali terpasang baliho. Terus di sampingnya itu ada kayaknya yang paling kayak sekelas menteri, yang di sampingnya adalah satu, rame sekali, ada sosok figur, tetapi tidak ada dilihat, tidak berdampak apa yang ini kita mau bikin supaya dapat sekali. Umpama contoh ini Patsi di dunia digital ada kelihatan. Bagaimana itu? Jadi memang sekarang dunia digital itu memang harus dilakukan dimanapun sebenarnya aktivitas apapun kita lakukan.
khususnya sosmed misalnya, sosial media, apapun yang kita lakukan sekarang untuk mengangkat sebuah citra, sebuah apakah itu usaha atau organisasi, harus dikawal dengan media. Harus dikawal dengan promosi-promosi misalnya. Seperti sekarang iklan kan, misalnya contoh misalnya, kita ini berapa minggu kita lihat perkembangan di grup Paksi itu, ini luar biasa dampaknya. Sampai-sampai ada teman saya dari jauh, meme-meme yang seperti ini dia kirimkan ke saya. Kembali sama kita. Kembali ke saya. Padahal di dalam grup gini. Di grup ini berarti ini tershare. Dan inilah ke depan nanti bagaimana memanfaatkan medsos ini. Seperti nanti Paksi itu kan kita harus buat seperti itu. Aplikasi-aplikasi yang website misalnya. Yang friendly. Ya. Yang bisa semua dibuka di HP. Nah, tentu itu yang harus kita lakukan karena kita tidak boleh lagi sekarang ini gaptek dan menolak media sosial begini. Justru kita harus gunakan ini sebagai alat untuk bagaimana orang-orang tahu apa itu Paksi. Kan selama ini tidak tahu apa itu Paksi. Dengan adanya kita nanti diberi kepercayaan misalnya, pasti masyarakat Indonesia itu pasti tahu itu Paksi karena setiap aktivitas itu harus ada branding Paksi. Seperti Persatuan Insinyur Indonesia. Di Persatuan Insinyur Indonesia itu, kalau kita lihat, ternyata dia menghimpun semua rata-rata teknik sipil, teknik sipil yang untuk mendapatkan insinyur. Bagaimana ini peran Paksi yang kayak ke arah situ? Ya, jadi ini kan PII merupakan suatu organisasi keinsinyuran yang mana berbagai bidang di situ, termasuk teknik sipil di dalamnya. Nah, kita melihat celah bahwa di PII itu ada namanya insinyur ASEAN. Internasional kan itu. Makanya nanti itu teman-teman di Paksi itu yang mau untuk bagaimana menyiapkan teman-teman itu bisa berkiprah di luar negeri. Minimal ASEAN ceritanya. Kalau dia ASEAN kan sudah bisa ada lisensinya ke ASEAN. Ke Malaysia, Singapura. Wilayah ASEAN. Bagaimana Paksi nanti ini membangun komunikasi dengan perusahaan-perusahaan di sana atau pertukaran misalnya supaya informasi ada, teknologi. Jadi nanti adik-adik yang punya minat seperti itu kan Paksi bisa memfasilitasi. Kenapa tidak kita membangun komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di ASEAN untuk kita bagaimana mendorong anak-anak sepanjang adik-adik kita ini bisa membekali dirinya dengan kompetensi sesuai dengan bisa berkompetisi. Apa kebutuhan teknologi atau konstruksi yang ada di keren. Seperti kan Papua Nugini, walaupun Papua Nugini adalah pecahan, tetapi kan banyak di situ alumni UMI. Keren. Dan itu tidak terpantau oleh Paksi. Termasuk juga ada teman menurut yang saya dengar itu ada di Cina, ada di mana di Dubai kalau saya tidak salah. Jadi itu yang harus dengan disporanya alumni TNBC kita himpun di Paksi ini untuk mendapatkan informasi. Siapa tahu ada pengalaman yang keren di situ, dia bagi kepada adik-adiknya. Paling tidak dia bilang yang kita harus persiapkan sumber daya manusia seperti ini. Seumpama di Malaysia teknik sipil itu kelasnya begini. Kalau mau kok ikuti begini. Dan kemarin juga saya sudah komunikasi terkait dengan tenaga kerja konstruksi ini dengan dinas tenaga kerja, bagaimana membangun komunikasi antara tenaga kerja yang ada di konstruksi di Indonesia ini untuk bagaimana komunikasi dengan tenaga kerja yang ada di ASEAN misalnya, sehingga ada istilahnya nanti kerjasama bisa kita lakukan misalnya adik-adik di sini dibawa ke sana seperti itu. Intinya Paksi ini harus kembali ke rumah ya. Ya, Paksi ini adalah suatu rumah besar sebenarnya, rumah besar. Terkait dengan Kongres 2 ini momentumnya kita menentukan sikap yang mana, dan saya ingin sampaikan kepada senior-seniorku saya bahwa Paksi ini adalah perang ide dan gagasan. Artinya tidak ada senior dan junior, cuman ide dan gagasan. Mari kita ramu. Karena ini penting, karena kita berada di dunia keilmuan dan di dunia profesional, sehingga ide dan gagasan itu harus ditumpahkan di situ. Curahkan di situ. Di situ yang kita akan kawal nanti supaya betul-betul ini pasti berdampak. Kan begitu. Nagapa. Supaya
pasti berdampak. Oke, sebelum kita tutup ini, Momi Maghrib pemirsa, teman Samsudi, kita mau memberikan apa closing statement dari seorang Dr. Insinyur Haji Mahmud. Banyak dulu di belakangnya, MT. Apa closing statement, apa harapan besar yang kita mau berikan kepada Patsi? Kalau saya, harapan saya bahwa jangan kita selalu di zona nyaman. Kita mencoba di luar of the box supaya kita bisa memberikan suatu nilai tambah. Seperti vaksin ini harus kita out the box. Tidak boleh di zona nyaman seperti mungkin yang pengalaman-pengalaman yang kita sudah lalui. Jadi tidak boleh lagi organisasi ini dikelola secara konvensional. Harus profesional. Dan tentu saya sebagai calon ketua Patsi UMI 2026-2030, ya tentu mengajak kepada senior tentunya, kepada junior, mari kita sama-sama satukan pikiran kita, memikirkan Paksi ini, karena bukan yang berat dalam mengikuti kongres ini, tetapi yang paling berat itu setelahnya. Banyak pengalaman, banyak organisasi berkongres ramai, adu ngetos azam sembarang, kita lihat di televisi, di media beku adu fisik bagaimana, tetapi pasti tidak boleh. Harus gagasan yang harus kita tempatkan supaya pasti ini bisa memberikan sebuah citra yang baik dan manfaat kepada alumni, tentunya kepada masyarakat, kepada alma mater, kepada negeri kita ini. Jadi harus kita ide dan gagasan harus kita munculkan di sini. Saya tentu kalau nomor urut saya kan sudah semua senior dan junior dan saudara-saudaraku sudah tahu bahwa Mahmud Lekaya itu yang punya visi pasti berdampak itu 2 kali menerima nomor urut 1. Pertamanya 1 pertama, kedua 1 ketiga. Mudah-mudahan nanti hat-trick kita 1 ketiga besok tanggal 13 Juni di Hotel Swissmeling, supaya kita bisa menjadikan satu kesatuan Paksi ini untuk membangun sebuah peradaban yang baik di Paksi. Saya kira itu saja. Saya tutup. Patsi pasti berdampak. Terima kasih Kakak Ocha, Kakak Dokter Malaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.